Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan hari ini kita masih mengulangi lagi persamaan trigonometri. Nah, ternyata kemarin ada satu subbab yang kelewat tentang persamaan trigonometri, yaitu persamaan trigonometri berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Jadi nanti untuk UAS yang keluar adalah persamaan trigonometri dari awal sampai persamaan trigonometri yang berbentuk ini. Kemudian ada grafik trigonometri seperti amplitudo, periode, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga identitas trigonometri. Jadi ada 3 subbab. Tetapi untuk persamaan trigonometrinya sendiri memang ada persamaan trigonometri yang biasa, terus persamaan trigonometri yang berbentuk kuadrat, dan persamaan trigonometri yang berbentuk ini. Nah, semuanya keluar di dalam UAS. Jadi silakan kalian pelajari saja. Oke, untuk sekarang kita langsung ke contoh soalnya saja. Oh ya, sebelum ke contoh soalnya saya memberikan trik dalam menyelesaikan persamaan trigonometri berbentuk ini. Oh ya, sebelum langsung ke trik, kita bedakan dulu antara persamaan trigonometri biasa, persamaan trigono yang biasa. Itu kan persamaannya misalkan min sin X sama dengan akar 3 misalkan, atau min 2 sin X sama dengan akar 2, atau bisa juga sin X plus 30 sama dengan setengah akar 2. Nah, ini persamaan trigonometri yang biasa. Kemudian ada juga yang persamaan trigonometri berbentuk kuadrat. Kan sin kuadrat X ditambah 2 sin X min 1 sama dengan 0. Nah, intinya sin dengan sin. Ini juga ada satu jenis, cuma sin. Kalau misalkan cos, intinya tidak ada 2 jenis. Nah, kemudian kalau misalkan persamaan trigonometri yang sekarang ada cos X dan ada sin X, tetapi dia tidak memiliki kuadrat ataupun bukan cos 2X ditambah sin 2X, itu beda lagi ya. Intinya ini cos X ditambahkan sin X, di situ ada dua jenis di dalam suatu persamaan. Ada 2 jenis trigonometri di dalam suatu persamaan. Oke, langsung saja ke triknya. Yang pertama, jika dalam persamaan trigonometri biasa dan persamaan trigonometri kuadrat, itu K-nya kita misalkan dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tetapi dalam persamaan trigonometri berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C, itu K-nya harus dicari. Jadi K-nya rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, setelah K-nya dicari, baru kita mencari alfanya. Dengan cara tan alfa sama dengan B per A. B-nya itu adalah koefisien dari sin dan A-nya itu koefisien dari cos. Bisa nggak sih kita mencari alfanya menggunakan sin ataupun cos? Tidak bisa. Harus menggunakan tan alfa sama dengan B per A. Oke, yang ketiga, untuk mencari himpunan penyelesaiannya, mencari HP, persamaan trigonometri ini harus kita ubah menjadi K dikali cos X min A sama dengan C. Jadi persamaan trigonometri ini harus diubah ke dalam persamaan ini untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Di sini juga harus cos, tidak boleh sin dan tidak boleh tan. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X min akar 3 cos X sama dengan akar 2 untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Oke, langsung yang diketahui dulu. Diketahui persamaannya adalah sin X min akar 3 cos X sama dengan akar 2. Berarti di sini A-nya adalah koefisien dari cos nih. A-nya koefisien dari cos X, B-nya koefisien dari sin X, sama dengan C-nya adalah konstanta.
Berarti kalau misalkan persamaan trigonometrinya seperti ini adalah C-nya sama dengan akar 2 dan A-nya adalah koefisien dari si cos. Berarti minnya jangan dihilangkan ya, minnya tetap dianggap min akar 3. Kemudian B-nya adalah koefisien dari si sin X. Karena dia di sini goib, tidak ada angkanya, berarti kita jadikan A-nya sama dengan 1 selalu. Kalau misalkan tidak ada angkanya, berarti dianggapnya 1. A-nya sama dengan, maaf, ini B maksudnya. B-nya sama dengan 1. Oke, kita sudah mendapatkan A, B, dan C-nya. Tinggal dimasukkan ke dalam trik yang 3 ini. Yang pertama, trik yang pertama kita mencari K-nya ya. K-nya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti akar dari A-nya kan min akar 3, kita kuadratkan ditambah B-nya 1 kuadrat. Sama dengan min akar 3 dikuadratkan. Min dikalikan min berarti dia plus akar 3 dikalikan akar 3 jadi 3. Kan min akar 3 dikalikan dengan min akar 3. Min kali min plus akar 3 kali akar 3, akarnya hilang jadi 3, positif 3 ditambah 1 dikuadratkan 1, jadinya akar 4. Akar 4 berapa? 2. Oh, berarti K-nya kita ketemukan 2. Oke, untuk yang langkah keduanya, mencari alfa dengan cara menggunakan tan alfa sama dengan B per A. Tan alfa sama dengan B per A. B-nya itu adalah 1 dan A-nya min akar 3. Berarti kalau 1 per akar 3 sama dengan min 1 per 3 akar 3. Tan yang hasilnya min 1/3 akar 3 yaitu tan alfa sama dengan tan 150 derajat di kuadran 2 dan di kuadran 4, tan yang negatif. Nah, jadi untuk kita memilih alfanya, kita mencari kuadran yang terdekat dulu yaitu di kuadran 2 yaitu 150 derajat. Berarti alfanya di sini sama dengan 150 derajat. Sudah nemu K-nya dan sudah nemu alfanya. Kita mencari himpunan penyelesaian dengan mengubah ke persamaan yang ini. Oke, langkah ketiga. Ini langkah pertama, ini langkah kedua, ini langkah ketiga, yaitu menggunakan rumus K cos X min A sama dengan C. K-nya kan 2 dikalikan cos X min A-nya tadi berapa? Oh, maaf, ini bukan A tapi alfa. Maaf ya. Ini X min alfa, berarti alfanya itu kan 150 derajat, berarti sama dengan C-nya adalah akar 2. Ketemulah persamaan cos X min 150 derajat sama dengan akar 2 per 2 atau setengah akar 2. Baru dari sini kalian cari HP-nya. Nah, tadi kita sudah temukan cos X, ganti lembaran ya karena tidak cukup. Cos X min 150 derajat sama dengan setengah akar 2. Nah, ini dari sini kita mencari himpunan penyelesaiannya. Jadi langkahnya lumayan panjang. Setelah mencari trik itu, kita juga mencari himpunan penyelesaiannya seperti biasa. Cos yang menghasilkan setengah akar 2 yaitu cos 45 derajat. Cos 45 derajat. Jadi alfa yang kedua itu ketemunya 45 derajat. Atau biar enggak tumpukan, kita alfa ini diganti menjadi theta aja ya, theta. Nanti kan jadinya rumus dalam persamaan cosnya adalah X sama dengan plus minus theta ditambah K dikali 360 derajat. Jadi yang biasanya alfa kita ganti theta karena biar nggak ketumpuk-tumpuk. Oke, tetanya udah ketemu 45 derajat, baru kita cari himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau K di sini baru kita misalkan dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai memenuhi 360 derajat tadi yang interval itu. Pada saat K sama dengan 0.
Berarti X-nya sama dengan plus minus 45 derajat ditambah 0 dikalikan 360 derajat. Berarti X-nya sama dengan plus minus 45 derajat. Berarti X-nya sama dengan 45 derajat, dan ada juga X-nya sama dengan min 45 derajat. Yang memenuhi adalah 45 derajat. Oke, pada saat K sama dengan 1, kita masukkan ke dalam rumus. X sama dengan plus minus 45 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Berarti ada dua kemungkinan. Ada pada saat dia positif, berarti 45 derajat ditambah 360 derajat hasilnya adalah 405 derajat. Dan ada pada saat dia negatif, 45 derajat ditambah 360 derajat hasilnya 315 derajat. Berarti yang memenuhi adalah yang 315 derajat dan 45 derajat. Himpunan penyelesaian dari persamaan yang tadi adalah 45 derajat dan 315 derajat. Oke, sampai sini lumayan panjang, semoga bisa dipahami ya. Ada juga soal yang misalkan tadi kan bentuk soalnya adalah tadi soalnya sin X min akar 3 cos X sama dengan akar 2. Ini kan sesuai dengan kaidah A kalikan cos X ditambah B kalikan sin X sama dengan C. Nah, tetapi ada juga yang soalnya itu min sin X sama dengan cos X. Nah, ini juga termasuk ke persamaan trigonometri berbentuk di atas, berbentuk ini. Karena bisa kita ubah menjadi min sin X min cos X sama dengan 0. Kalau dia pindah ruas menjadi negatif, kalau dia udah pindah ruas kan berarti di sebelah kanannya tidak ada apapun, berarti jadikan 0. Berarti di sini A-nya sama dengan min 1 dan B-nya sama dengan min 1 juga, C-nya sama dengan 0. A-nya adalah koefisien dari si cos, min 1 di sini goib, B-nya juga min 1 di sini goib, C-nya sama dengan 0. Ya, itu salah satu contohnya lagi untuk persamaan trigonometri berbentuk di atas. Nah, silahkan pelajari lebih lanjut. Kalian cari soal persamaan trigonometri berbentuk ini di Google, pasti banyak sekali. Dan ini juga termasuk ke dalam salah satu soal atau dua soal yang akan saya keluarkan di UAS. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.